mungkin memberikan ada beberapa saja, karena tadi sudah dipaparkan oleh rekan kami. Hanya saya mau menekankan pertama, mengingatkan kita, sebenarnya aset recovery itu bukan hal yang baru. Sejak kita meratifikasi UNCSC 2003 dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 2006. Prinsip yang pertama di dalam UNCAT 2003 itu pasal 54 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, bahwa NCB non-conviction based itu adalah kewajiban setiap negara untuk melahirkan undang-undang dalam rangka mengembalikan harta-harta yang diduga hasil tindak pidana. Yang kedua, kita sebenarnya kan sudah melaksanakan salah satunya, yaitu TPPU. Ya, TPPU kan kita sudah menerapkan prinsip yang namanya itu dugaan. Itu bisa diambil. Atau dalam teori kita kenal dengan pro parte dolus, pro parte culpa. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan inkrah wan gewiste pasca putusan pengadilan pidana. Karena apa? Kalau aset recovery ini rohnya itu ada namanya perintah asas in rem. Artinya apa? Against the thing. Jadi kita itu berperkara dengan harta yang kita lihat numpuk-numpuk, dikaitkan dengan profil income-nya, itu kan sangat-sangat tidak sesuai, sehingga ada dugaan bahwa tidak selayaknya orang itu menikmati yang diduga jahat, atau dikenal dengan ada prinsipnya namanya itu crime doesn't pay. Artinya apa? Seseorang itu kan nggak boleh, tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil yang diduga jahat. Nah, yang mau saya sampaikan adalah standar menilai pembuktian. Kalau di dalam KUHP itu semua nanti sampai kepada perintah menghukum, itu kan wujud dari asas in personam, itu no problem. Ini semua sudah diatur dalam KUHP. Nah, ini bagaimana saya membaca, mudah-mudahan ini draft ini apakah yang terakhir yang saya dapat. Di sini saya tidak menemukan bagaimana kita ya menemukan parameter ya standar pembuktian. Kalau di KUHP itu kan ada yang namanya beyond reasonable doubt, mesti ada sesuatu yang pasti. Nah, kalau ini kita cukup mengatakan dugaan, ya, artinya apa? Kita tidak membutuhkan yang namanya putusan inkrah, putusan pidana, karena itu jalurnya beda. Kalau kita membandingkan KUHP dengan aset recovery, tidak ketemu, Pak. Ini seperti dua rel kereta api. Kalau satu itu melawan orang, yang kita bahas ini kan membahas melawan objek, harta. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan putusan salahnya orang. Proses ya oke. Kalau terjadi impunitas tadi, makanya undang-undang inilah yang kita siapkan, mati, kabur, atau tidak jelas buktinya, ataupun putusan onslah. Inilah barangnya. Artinya kita tidak membutuhkan dia salah atau benar. Cukup sampai di situ. Itu roh yang pertama yang saya dapat di undang-undang perampasan aset ini. Hanya itu tadi, bagaimana standar buktinya, bagaimana kita menilai yang namanya itu dugaan itu. Karena ini subjektivitas yang diberikan kepada lembaga, ya, penyidik. Penyidik ini nanti kalau sudah cukup, dia bilang ya tinggal lempar ke kejaksaan.
Kejaksaan nanti tinggal ngaku, itu yang ada dalam sini. Dan saya pikir ini juga prosedur yang universal, tidak ada masalah. Artinya apa? Kita tidak perlu mencari orang, nggak perlu mau kabur, mau apa, nggak masalah. Yang penting hartamu ada. Nah, ini saya sangat apresiasi dengan rancangan undang-undang ini. Hanya yang perlu saya ingatkan adalah standar probability, ya, evidence itu, pembuktian. Bagaimana itu kita menerapkan setengah jahat, setengah baik itu, setengah jahat, setengah lalai. Nah, bagaimana kita bisa koreksi terhadap tindakan penyidik ini nanti yang tahu-tahu menyerahkan kepada jaksa sehingga mengajukan permohonan. Kedatangan pihak ketiga itu kan belakangan. Dan itu memang hal yang wajar. Artinya apa? Tidak ada pertentangan dengan yang namanya hak asasi manusia kalau kita berbicara dikaitkan dengan pidana. Kalau pidana memang wajib, tapi kalau ini memang artinya apa? Dia diberi kesempatan untuk menyatakan ini gue tidak jahat, ini hasil keringat yang baik. Nah, ini kan ada mekanismenya. Nah, kembali lagi tentang subjektivitas itu, bagaimana caranya kita membatasi. Tadi rekan saya Dr. Sutrisno dengan rekan Profesor Nurma itu berbicara tentang hak asasi manusia. Tidak boleh suka-suka ini. Nah, ini harus kita jaga. Kalau KUHP itu sudah jelas. KUHP ya sudah jelas, ada koreksinya. Kalau ini kan cuma sekali. Oke, dilelang, didugaan, tidak hilang juga. Konsep ini bagus. Kenapa? Ya nanti dikembalikan kalau toh dia benar, ini sudah terjawab sebenarnya. Itu ada kembalikan dengan harga yang pada waktu dijual. Dan ini saya kira itu sesuatu yang baik. Ini prinsip universal. Yang ketiga, ini kan persoalan yang kedua lagi. Di sini saya tidak melihat lembaga, institusi yang mengelola aset ini. Sekarang ini jaksa sendiri, kemudian polisi sendiri. Ya Rubansa itu kan itu hanya yang sudah kelihatan. Nah ini mengelola. Contoh ini bagaimana mengelola PT yang disita, diambil. Nah, bagaimana mengelolanya ini? Ini perlu lembaga. Tentunya prinsip-prinsip itu nanti juga harus kita masukkan. Nah, di sini itu belum ada lembaga itu. Apakah memang harus dibuat undang-undang tersendiri untuk lembaga, ya, lembaga untuk pemulihan aset itu, ataukah kita titip saja seperti yang apa ada sekarang ini? Ada banyak macam, ada di polisi Pak, kemudian di KPK, kemudian ada juga di kejaksaan. Jadi ini sulit kita mengetahui. Tadi sudah dikasih tahu oleh rekan saya, ini kan terkait dengan norma yang ada saja disimpang-simpangi. Kita tidak tahu bagaimana jualnya. Adapun jualnya temannya yang dapat. Nah ini kan kita harus terbuka. Kemudian juga terkait dengan yang namanya kontrol, pengawasan itu kan kalau kita ada lembaga tersendiri nanti bagaimana mekanismenya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.